Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu 11 Juli 2021. Kita tetap meyakini bahwa Allah senantiasa berkarya di tengah kehidupan kita. Allah sang empunya kehidupan dan pemelihara pemilik kehidupan ini senantiasa menyatakan kasih karunia kepada kita. Oleh karena itu bersama-sama kita akan memasuki saat hening dan di dalam hati kita masing-masing kita ungkapkan sebuah pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan senyum untuk pasangan kita, untuk anggota keluarga kita pagi hari ini oleh karena kebahagiaan yang senantiasa kita rasakan. Hari Minggu, hari yang mulia, hari yang disediakan bagi Tuhan untuk umat kepunyaannya. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 21 bait yang pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah terlebih dahulu mengasihi kita melalui Tuhan Yesus Kristus dalam karyanya. Sehingga sebuah kemestian ketika kita juga harus mengungkapkan kasih kita baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama.
Di dalam kehidupan kita tentu kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kasih itu, tetapi karena ketidaksempurnaan kita, kita belum mampu melakukannya dengan seutuhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, bersama-sama kita akan mengungkapkan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, dan seterusnya. Hitung Jemaat 33. Ibu bapak, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, bukan oleh karena kekuatan kita dibenarkan di hadapan Allah. Pembenaran terjadi hanya oleh anugerah Allah. Oleh karena itu bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian berita anugerah yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada siapapun yang menerima anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sama-sama kita terima petunjuk hidup baru dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dinyatakannya kepada kita demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang terkasih, kita akan mewujudkan kesanggupan kita menjalani kehidupan baru pemberian Allah melalui lantunan Kidung Jemaat 372, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan?
Bersama-sama kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena pemeliharaan kebaikan penyertaan-Mu yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Walau kami saat ini mengalami keprihatinan di tengah pandemi COVID yang kami belum tahu kapan akan berakhir, tapi bersyukur ketika Engkau senantiasa memberkati dan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kehidupan kami. Dan di antara kami yang mengalami sakit, yang isolasi mandiri di rumah, Tuhan terus hadir menolong dan memberkati. Jika ada di antara kami yang harus dirawat di rumah sakit, Tuhan juga memperhatikan kehidupan dan pergumulan mereka. Nyatakan mujizat dan kuasa Tuhan melalui tim medis, obat, perawat, dan juga ketika saudara-saudara kami isolasi mandiri di rumah, Engkau juga menyatakan kasih perhatian-Mu melalui pendampingan keluarga. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami mohon berkat kekuatan-Mu untuk menjalani hari-hari kami selanjutnya. Keluarga Ibu Esmi Rahayu, keluarga Ibu Suparto Painem yang dari Jetis dan Boto. Ketika beberapa waktu yang lalu Engkau berkenan memanggil Bapak Suparto dan Bapak Juwadi ke pangkuan-Mu. Secara manusiawi memang kami harus berpisah, tapi kami meyakini bahwa Engkau menempatkan kedua saudara kami ini di tempat yang sungguh berbeda dengan dunia yang ditinggalkan. Oleh karena itu berikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dan di antara kami yang saat ini juga terus bekerja melayani masyarakat melawan COVID, baik mereka saudara kami yang ada di puskesmas, di rumah sakit, di luar kota. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan berikan kekuatan khusus kepada mereka ketika mereka harus bekerja siang ataupun malam demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan pelayanan. Bapak Wibowo Dwi Endarto, Bapak Bintoro Jatimulyo yang saat ini menunggu kesempurnaan pemulihan fisiknya, Tuhan juga hadir memberkati. Terlebih kepada Bapak Sarono dan Ibu Sriwardani yang juga membutuhkan perhatian dari Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau hadir memberkati mereka. Pekan ini ada saudara kami yang berulang tahun di tanggal 12 Juli. Anak kami Jerry Arya Putra Setiawan dan Benedik Jihiskiel Arsaka. Tanggal 13 Juli saudari Krista Bella Lintang Eka dan saudari Rachel Fasela Kristiana. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyatakan berkat-Mu pada saudara-saudara kami yang berulang tahun, anak-anak kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan berkat tersendiri. Apa yang menjadi rencananya, Tuhan yang akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah keprihatinan ini kami mohonkan berkat untuk seluruh jemaat dalam usaha, dalam karya, dalam tugas tanggung jawabnya, baik yang ada di Nggadak dan sekitarnya, di luar kota, di luar pulau, apalagi yang ada di luar negeri. Kau terus memberikan berkat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul untuk merenda masa depannya melalui pembelajarannya, Tuhan juga hadir memberikan kekuatan, kemampuan. Ketika anak-anak kami memilih sekolah yang baru, ataupun ketika anak-anak kami saat ini berusaha untuk mencari pekerjaan, Kau yang akan menunjukkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anak cucu saudara-saudara kami yang tidak tinggal bersama keluarga kami, yang ada di luar kota. Tuhan terus menolong, memberkati, memelihara, mencukupi, terlebih kekuatan dan kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupannya.
Ada di antara kami yang saat ini bergumul tentang teman hidup atau jodoh. Tuhan sendiri juga yang akan menyediakan jodoh yang tentu sepadan dengan apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kekasih Tuhan yang merindukan teman hidup sebagai pendamping dan penolongnya. Kami menyerahkan peribadatan kami hari ini, pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau hadir memberkati apa yang akan kami lakukan pagi hari ini, terlebih kepada setiap kami yang terlibat di dalam karya pekerjaan Tuhan sebagai singer, sebagai organis, tim multimedia. Walaupun kami tidak saling bertatap muka, biarlah kami tetap mengalami damai sejahtera melalui peribadatan kami pagi hari ini. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera, kekuatan, berkat terus dinyatakan oleh Tuhan kepada setiap kita apapun yang menjadi usaha atau tugas tanggung jawab kita. Oleh karena itu, dalam ibadah di tengah keluarga ini, kita akan menyisihkan sebagian berkat yang boleh kita terima untuk nanti dihimpun, diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk kemudian diserahkan kepada gereja. Dasar dari persembahan ini adalah Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan beriringan dengan kidung jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allah. Bersama-sama kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Inilah ungkapan rasa syukur kami Bapa,
Inilah wujud keterlibatan kami dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun tidak sebanding dengan berkat-Mu, tetapi dengan penuh sukacita kami mempersembahkan kepada Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati kepada setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan. Engkau akan melimpahkan berkat atas mereka melalui karya dan usaha mereka. Majelis gereja yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, hikmat yang dari Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk persembahan-persembahan yang lain yang juga kami haturkan kepada Bapa, biarlah Engkau berkenan menyucikannya. Ungkapan syukur kami selanjutnya hendak kami wujudkan ketika kami mendengar teguran dan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau juga membuka akal pikiran hati kami untuk menerimanya, terlebih merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan percaya dan Tuhan siapkan untuk menyemai benih firman Tuhan, secara khusus Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan memperhatikan bacaan kita hari ini dari Injil Markus, pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus 6, 14 sampai 29 dinyatakannya kepada kita demikian. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodias, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara.
Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih. Kala kita saat ini berhimpun bersama-sama di tengah keluarga. Kekuatan, kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita, walaupun saat ini kita mengalami keprihatinan karena situasi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berhenti. Tapi kita semuanya yakin bahwa rencana Tuhan, berkat kekuatan dan perhatian Tuhan akan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan apa yang kita baca. Sebuah tema sederhana, setia pada kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap pribadi kita ataupun lembaga itu tentu mempunyai tujuan, mempunyai visi, angan-angan ke depan. Tetapi tujuan dan harapan itu tanpa dibarengi dengan usaha, itu tentu akan sia-sia. Contoh, ketika anak-anak ini menginginkan nilai yang bagus, tentu juga harus dibarengi dengan proses pembelajaran yang bagus pula, dengan taat kepada bapak ibu gurunya, bahkan ketika harus mewujudkan prestasinya yang baik, ya rela juga untuk mencari teman atau bimbel atau bimbingan belajar tambahan, les, supaya nilainya ini semakin baik. Ketika seseorang ingin berkeluarga, ya, dan berharap keluarga ini adalah keluarga yang damai sejahtera, tentu juga harus berupaya, berusaha bagaimana supaya kami bisa sejahtera. Ya, didasari dululah dengan dasar-dasar hidup berkeluarga, pembekalan, katekisasi, dan seterusnya. Ketika seseorang ingin bepergian selamat sampai tempat tujuan, ya berusaha vitalitas tubuh supaya fit betul, kondisi badan yang sehat, sarana prasarana alat transportasi yang cukup memadai supaya bisa menghantar kita. Saat ini PPKM darurat diberlakukan di Jawa Bali mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli karena pemerintah mempunyai harapan supaya COVID-19 ini penularannya dapat dihentikan. Mengingat kasusnya semakin hari semakin bertambah, maka kemudian harapannya masyarakat ini sehat. Caranya bagaimana? Ya diberlakukan pembatasan, penyekatan Jawa Bali. Bahkan ada berita yang mengatakan
Pasar Gawok itu mulai tanggal 7 Juli ditutup sementara sampai tanggal 20 Juli. Ini adalah upaya memutus mata rantai penularan COVID. Dari sisi pemerintah, walaupun mungkin ada yang mengkritisi, lah terus aku piye le golek pangan. Sing tak andalke laku dol tinuku ning pasar, misalnya seperti itu. Tetapi yang jelas ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah merebaknya virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika orang mengupayakan apa yang menjadi harapannya, tujuannya, sayang sekali ketika tidak dibarengi dengan usaha-usaha yang demikian. Atau justru usaha-usaha yang dilakukan itu bertolak belakang. Seperti misalnya ingin mendapatkan nilai yang bagus tetapi tidak mau belajar. Ingin diangkat menjadi pegawai negeri misalnya, tetapi bukan dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri, tetapi bagaimana caranya supaya aku menduduki jabatan itu. Ya. Seringkali memang tidak dibarengi dengan usaha-usaha yang semestinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita sungguh sangat menarik ketika kita juga melihat bagaimana sikap Herodes yang notabene sebagai penguasa, tetapi memang tidak bijak. Apa yang menjadi harapannya tidak dibarengi dengan sebuah sikap yang menguntungkan baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan inilah cara yang tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Leripun kados pundi, kita melihat awal cerita bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah sosok orang yang sebenarnya sederhana tetapi dipakai Tuhan. Elisabet dan Zakaria sebagai orang tua yang terus mendampingi. Yohanes Pembaptis ini berseru-seru, merintis, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Sampai kepada pemberitaan kabar sukacita. Ada salah satu peristiwa yang saat itu harus diluruskan oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Herodes Antipas ini mengambil istri yang kedua dari keluarga Filipus. Jadi istrinya Filipus diambil. Dan itu tidak dibenarkan menurut pengajaran saat itu tidak diberlakukan. Karena Herodes Antipas itu sudah memiliki istri yang sah. Mengapa kemudian mengambil Herodias? Yohanes Pembaptis katakan itu tidak halal, itu tidak betul, itu salah. Yang walaupun Herodes ini kadang kalau mendengar suara tentang Yohanes, itu hatinya terombang-ambing. Orang ini adalah orang yang suci, orang ini adalah orang yang bijak, orang ini adalah orang yang senantiasa menyuarakan tentang kebenaran. Ning ewa semono sikapku kok ditegur. Sebenarnya aku enggan. Sebenarnya aku tidak suka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah peristiwa ketika Herodes ini berulang tahun. Biasa orang punya kedudukan, punya jabatan, ketika ulang tahun itu dirayakan. Ya. Dan mengundang para pembesar, perwira-perwira untuk diajak makan bersama. Pada saat makan bersama itu tampillah anak Herodes, anak dari Herodes yang hasil hubungan dengan Herodias. Sang anak ini menari, dan ketika anak ini menari, ternyata respon dari tamu itu sangat luar biasa. Mereka menyukai sajian yang berupa tarian dari putri Herodias. Raja mengeluarkan sebuah maklumat kebijakan.
apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, nak. Sekalipun separuh dari kerajaan ini pun akan kuberikan kepadamu karena engkau menyenangkan tamu-tamuku. Para perwira, para pembesar ini bersukacita karena suguhan tarianmu. Oleh karena itu apapun yang kamu minta akan aku berikan. Usai menari, si putri ini bilang kepada Herodias, Bu, apa ya sebenarnya yang patut aku minta? Sementara Bapak Raja ini sudah menyatakan maklumatnya, kebijaksanaannya. Tentu tidak akan berbohong di depan para tamu yang sekian banyaknya ini. Nah, karena Herodias ini sudah menaruh kebencian terhadap Yohanes, maka kemudian mintalah supaya dipenggal kepalanya Yohanes. Artinya, kamu minta saja Yohanes untuk dibunuh. Nah, kemudian si putri ini bilang kepada Herodes Antipas, saya tidak minta kerajaan, saya tidak minta harta, saya tidak minta ganti rugi uang sebagai penghargaan, tetapi saya minta kepala Herodes dipenggal. Akhirnya, kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Akhirnya Herodes pun malu. Ketika sudah berjanji di hadapan tamunya, maka kemudian memanggil para perwira itu untuk kemudian membunuh Yohanes Pembaptis. Sangat ngeri Bapak Ibu ketika kepala Yohanes ini diberikan kepada raja dengan memakai alat yang di sana di ayat 28 dikatakan memakai talam. Talam itu adalah bagi yang tidak berkaki. Jadi nampan yang rupanya tidak ada kakinya. Tetapi kok untuk menaruh kepala? Bukankah talam, bukankah bagi itu fungsinya adalah untuk menaruh makanan atau minuman sebagai sebuah alat cara yang dipakai bentuk penghormatan kepada tamu. Tetapi ini kepala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang namanya kebencian. Ternyata bagi Herodias, dia merasa lega. Tapi bagi para murid Yohanes di ayat yang 29, para murid teman-temannya kemudian menguburkan jenazah Yohanes Pembaptis itu. Nah, dari bacaan ini paling tidak kita bisa melihat pesan moral. Pesan moral yang pertama, dendam yang disimpan oleh Herodias itu ternyata membawa dampak yang tidak menyenangkan, membuat pihak lain dirugikan. Itu dendam. Salahe ngelingke aku ora oleh berhubungan karo Herodes Antipas. Kamangka aku seneng kok aku dielingke, maka aku sengit karo Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang menyimpan perasaan dendam kepada siapapun, tentu itu akan sangat mempengaruhi relasi atau hubungan. Wah, aku wis ora seneng kok karo kae. Mulane kapan ono kesempatan tak welehke. Sama ketika Herodes Antipas ini tidak mau mengambil kebijakan, tetapi karena ada kesempatan melalui anaknya, tarian anaknya tadi, maka Herodes mau tidak mau harus mengambil kebijakan sebagai seorang raja yang berwibawa. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dendam. Akar persoalannya adalah dendam karena tidak mau diingatkan. Nah, ketika dendam itu tersimpan, suatu ketika muncullah sikap dan perbuatan yang tentu akan merusak relasi dengan siapa yang dibenci itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari peristiwa Herodias ini rupanya
ketika ada persoalan dan dendam yang ada di hati kita, untuk segera dicairkan, untuk segera diklarifikasikan, untuk segera diselesaikan. Takut kalau sampai dendam itu disimpan. Nek nyimpen duit ngoten enten bungane, tetapi kalau dendam itu disimpan, ternyata suatu ketika akan meledak dan akan merugikan baik itu dirinya sendiri maupun orang lain. Maka sebaiknya jangan menaruh atau menyimpan dendam di dalam hati. Kemudian yang kedua, pesan moral yang kedua, ketika orang yang mengingatkan atau memberikan pengajaran atau edukasi itu belum tentu dapat diterima, bahkan mungkin justru membencinya. Yohanes Pembaptis ini kan meluruskan ajaran, mengedukasi kepada Herodes. Tetapi Herodes, terutama Herodias, tidak menerimanya. Sebenarnya sudah diingatkan jangan mudik. Sebenarnya juga sudah diingatkan jangan kemana-mana. Sebenarnya sudah diingatkan di rumah saja. Sebenarnya sudah diingatkan supaya prokes, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tetapi ada saja yang apa eneng to corona. Ternyata edukasi, pengajaran, sesuluh itu belum tentu diterima dengan baik. Itu pesan moral yang kedua. Terbukti ketika Herodes bersama Herodias diingatkan oleh Yohanes Pembaptis tentang hubungan itu, Herodias justru menaruh rasa dendam. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tantangan dan hambatan ketika Yohanes Pembaptis ingin mewujudkan damai sejahtera, ternyata ada saja. Mulai dimasukkan dalam penjara, bahkan sampai jiwa raganya dikorbankan. Itu adalah kesetiaan terhadap tugas dan panggilan Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita meneladani sikap Yohanes Pembaptis yang walaupun rela mengorbankan apa yang dimilikinya, tentu juga mengingatkan dan mendorong kita semuanya untuk senantiasa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja dimanapun kita berada, apapun pekerjaannya, tunjukkan tanggung jawab sportivitas ketika kita menjalaninya. Pekerjaan kalau disukai, dicintai tentu juga akan dilakukan dengan penuh semangat dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh mengubah, memotivasi diri kita masing-masing. Apapun pesan moral yang ada di dalam bacaan kita pagi hari ini, kiranya boleh kita petik dan kita renungkan serta kita lakukan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh menyegarkan dan mengingatkan kami. Kami boleh melihat, merenungkan apa yang boleh kami dengar saat ini. Sikap Herodes, sikap Herodias yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang justru akan merugikan pihak lain. Kiranya melalui pembelajaran ini kami boleh dimotivasi dan disegarkan untuk terus setia kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Kekuatan, kesehatan terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupannya. Damai, sejahtera, cinta kasih Tuhan tumbuhkan di antara kami, keluarga-keluarga milik Tuhan yang saat ini telah tengah mengalami keprihatinan. Ajari
kami senantiasa untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Bapa, karena di balik keprihatinan ini Engkau juga memberkati kami tiada henti. Selanjutnya kami hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudara, serta anak-anakku yang terkasih, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 281, bait yang pertama dan bait yang kedua, segala benua dan langit penuh. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita perbarui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap menyatu bersama dengan keluarga. Jadilah saksi Kristus dimanapun panjenengan berada, dan untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanku ku diiring. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, demikian ibadah kita pagi hari ini. Selamat berkarya, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.